Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Istilah circle menunjuk kepada sebuah kelompok atau komunitas dalam pertemanan yang terbatas. Biasanya ini adalah kelompok orang yang cocok ngobrol atau bercanda, ya, atau yang memiliki tujuan yang sama, hobi yang sama, latar belakang yang sama, lulusan sekolah yang sama, atau yang lainnya. Di dalam circle ini sebenarnya sangat baik karena dapat membuat kita nyaman dan bahagia. Circle yang baik juga dapat menjadi tempat di mana kita membangun kebiasaan-kebiasaan baik dan berguna. Circle yang sehat sangat dibutuhkan untuk menjadi tempat kita bertumbuh dan memperoleh kekuatan kala kita mengalami pergumulan. Circle kita juga harusnya adalah orang-orang yang selalu ada bersama-sama dengan kita, mensupport kita di kala susah dan sedih, dan yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan jadi berkat. Namun ada juga yang toksik jika terjebak dalam circle yang tidak sehat. Bisa jadi circle yang membuli orang dan membangun kebiasaan yang jelek. Kita harus keluar dari circle yang seperti ini. Dan circle juga bisa membuat menjadi eksklusif. Mereka sangat nyaman dan hanya menikmati ketika berada di dalam circle. Kalau di luar circle, mereka tidak nyaman, sehingga tanpa disadari membuat orang lain yang di luar circle merasa terabaikan. Ini juga harus dan perlu dipertimbangkan. Di dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita juga pasti punya circle. Keluarga itu circle kita, gereja juga circle kita, dan bisa juga ada circle yang lebih kecil lagi di gereja. Misalnya ada CM, tempat kita belajar firman dan bertumbuh. Kita bertemu secara berkala, nyaman untuk berbagi suka dan duka, atau sesekali pergi menikmati kebersamaan. Tempat di mana ada orang-orang yang mendukung kita atau menasehat kita untuk tetap melakukan yang benar. 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Circle Yesus yaitu para murid. Tapi suatu waktu Yesus berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Akhirnya mereka menyebar keluar dari circle dan menjangkau orang-orang di luar circle. Tuhan tidak juga menginginkan kita hanya di dalam, tapi kita juga harus keluar dari circle. Itu artinya di dalam circle itu sangat perlu untuk saling menguatkan dan mendoakan. Namun kita juga diperintahkan untuk pergi keluar circle agar kita dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang di luar. Jadi orang percaya hendaknya tidak hanya ada di dalam circle, tapi harus keluar untuk berdampak dan menjadi terang. Kita ke gereja secara rutin untuk dibangun dan dikuatkan, untuk kemudian keluar circle dan berdampak. Keluar circle seringkali memang tidak mudah karena mungkin tidak nyaman awalnya. Lebih aman dan lebih nyaman ketika kita berada di dalam circle. Namun untuk hidup yang lebih berarti dan berkenan bagi Tuhan, kita harus belajar untuk keluar dari circle kita. Di dalam circle kita dibangun, di luar circle kita membawa dampak dan memberitakan kebenaran. Tuhan Yesus memampukan kita. Tuhan, terima kasih kami bagian dari circle-nya Tuhan. Kami orang-orang percaya yang Tuhan berkati dan Tuhan percayakan untuk mendapatkan setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Karena itu Tuhan, hidup kami yang sudah diberkati, kami juga mau melangkah untuk keluar dari circle kami supaya kami bisa berdampak bagi orang-orang di luar circle. Dan kami rindu ketika kami berada di luar, kami membawa dampak yang baik, kami menjadi terang dan garam yang bisa berdampak bagi kehidupan orang-orang supaya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan bantu kami untuk hidup lebih lagi memuliakan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.